Eh, Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin masih ada yang masih merasa jiwa raganya ini bukan untuk eh, masih berada di daerah ya, masih kedaerahannya muncul. Nah ini pelan-pelan kita menyatu dengan Kementerian Pertanian ya. Kita harus menjaga, kita harus membela Kementerian Pertanian. Jangan sampai ada dari Bapak Ibu ya yang setiap hari, setiap bulannya mendapatkan gaji, mendapatkan tunjangan, ya, mendapatkan tukin dari Kementerian Pertanian, tapi bekerjanya justru tidak menjaga nama baik. Justru kerjanya memberikan informasi yang negatif atau perasaannya masih negatif kepada Kementerian Pertanian. Ya. Jadi tolong dijaga semangatnya Bapak Ibu. Kita ini satu tubuh di Kementerian Pertanian. Ya. Nama baik kementerian harus dijaga. Jangan memberikan informasi yang negatif tentang Kementan. Ya. Kita harus menjaga. Ya. Karena bagaimanapun kita ya saat ini sudah dalam satu wadah keluarga besar Kementerian Pertanian. Sekian, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Semangat bekerja, salam sehat selalu. Semoga Allah mudahkan semua urusan kita hari ini. Senantiasa dalam lindungan, senantiasa dalam keberkahan. Amin. Terima kasih. Salam hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin lanjut izin Pak Kapus mungkin ingin menambahkan arahan. Baik. Terima kasih Mbak Raisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya, Sobat Nyuluh yang kami banggakan, yang kami cintai semuanya. Alhamdulillah hari ini kita bersama-sama mengikuti apel pagi. Tadi sudah disampaikan beberapa hal dari rekan-rekan kami. Nah, selanjutnya pada kesempatan pagi hari ini, kami akan menyampaikan terkait dengan eh, terobosan baru dari Bapak Menteri Pertanian terkait dengan platform em, penderasan informasi, ya. Nah, ini sebenarnya sudah sempat disosialisasikan terbatas dari Sabtu yang lalu ya oleh tenaga ahli menteri Bapak Prof. Desrial dan juga Bapak Imam Wahyudi. Nah, platform ini Bapak Ibu semuanya dilatar belakangi ya, dilatar belakangi oleh program Kolom Pencapir yang ada di era Bapak Soeharto dulu dalam rangka pencapaian swasembada pangan ya. Nah, saat ini kita semuanya eh, berada di era teknologi informasi. Tentu kita harus beradaptasi dengan kondisi yang saat ini ya, dengan mengubah cara bekerja kita. Salah satunya dengan konsep kelompok pencapir. Mungkin Bapak Ibu yang generasi generasi apa ya, ya sudah lama mengabdi lah di penyuluh itu mengenal namanya kelompok pencapir, kelompok pendengar, pembaca dan pemirsa. Ya, ternyata ada kepanjangan ya Bapak Ibu, kelompok pencapir. Nah ini akan dihidupkan kembali ya. Kalau dulu kelompok pencapir ini sifatnya offline ya, dari satu tempat ke tempat lain, Bapak Presiden bersama tim memberikan eh, informasi, ya, edukasi dan seterusnya melalui kelompok pencapir. Nah, sekarang kelompok pencapir digital. Kelompok pencapir digital ini, Bapak Ibu, eh, ini kita akan coba menyampaikan ya transformasi pertanian ya terkait dengan kebijakan, teknologi. Nah, ini kita konsep dari pusat ya. Kemudian nanti sampai kepada para penyuluh dan harapannya sampai kepada semua petani. Nah, ini eh, flowchart ya, flowchart untuk kelompok digital kita. Jadi konsepnya adalah transformasi pertanian modern, modern. Jadi berangkat dari arahan dari Bapak Menteri
Kemudian dari staf eselon 1 ataupun tenaga ahli akan memberikan informasi, ya, pemberitaan, kemudian teknologi, ya, kebijakan. Nah, ini kemudian akan dibuat beritanya oleh Biro KLI, Biro Humas Sekjen Kementan, maupun oleh Pusrutan. Nah, ini berita ini baik berita yang online maupun dalam bentuk media sosial. Kemudian juga dalam bentuk infografis tentunya. Ya, jadi teknologi terbarukan ini bisa, ya, disampaikan dalam bentuk infografis, ya, bisa flyer dan seterusnya. Nah, kemudian ini membentuk sebuah komunitas WA Group, ya, yang tergabung di dalam Poktan itu 24.430.362. Nah, dari Poktan tentu ada Gapoktan. Kita memiliki 64.687 Gapoktan. Nah, Gapoktan inilah, Gapoktan ini adalah kumpulan dari Poktan, ya. Ada yang 5, ada yang 6, ya. Jadi kita anggap bahwa Gapoktan ini sudah datanya sudah berada di Poktan tadi untuk anggotanya. Selanjutnya, Brigade Pangan, kita ada 4.409 BP, di mana satu BP itu 15 orang, sehingga kurang lebih saat ini anggota BP adalah 66.135 orang, ya, anggota. Nah, ini role secara top down, ya, Bapak Ibu semuanya, terkait kebijakan, teknologi, ini diturunkan dari Bapak Menteri Eselon 1 sampai di tingkat paling bawah. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu semuanya dalam rangka penyampaian, ya, informasi baik itu kebijakan, capaian, program strategis Kementerian Pertanian dan teknologi-teknologi yang ada. Ini harus mengalir dari pusat sampai bawah. Kenapa? Karena jangan sampai para petani kita itu tidak mengetahui kebijakan yang ada di pusat, ya, tidak mengetahui capaian yang ada di pusat, ya, program-program yang di pusat, ya. Nah, bagaimana tingkat petani yang tidak memiliki alat komunikasi atau handphone yang ada WhatsApp-nya? Nah, tentu kita tidak sampai di situ. Kita akan coba keluarga, ya, baik itu anaknya, istrinya, suaminya, atau saudaranya yang berada dalam satu keluarga petani itu, untuk kita daftarkan eh, handphonenya, WhatsApp-nya dalam satu grup WhatsApp para penyuluh, ya. Nah, ini justru memberikan efek yang bagus untuk keluarga Bapak Ibu semuanya. Andaikan seorang bapak petani tidak bisa melihat HP atau tidak punya, sementara anaknya ini punya, ya. Nah, anaknya ini tentu akan mendapatkan informasi setiap hari tentang pertanian. Nah, di sini akan timbul apa semangat ataupun keinginan menjadi seorang petani, ya, karena begitu banyak informasi positif dari pusat, sehingga ini secara tidak langsung mengkader anak-anak petani untuk menjadi penerus petani, ya, menjadi penerus orang tuanya di daerah-daerah, ya. Nah, karena apa? Sekarang teknologi pertanian sudah canggih, ya. Capaian dan seterusnya, kesejahteraan insya Allah semakin meningkat. Jadi eh, justru ini akan memberikan sesuatu yang positif untuk keluarga Bapak petani. Nah, sehingga satu keluarga, ya, bisa jadi satu keluarga ini semakin tahu tentang pertanian, ya. Bisa anak, saudara, keponakan, ini bisa di-share kemudian di grup keluarga. Nah, inilah kita harus mengambil positifnya, bahwa kegiatan kelompok capir digital ini bisa sampai ke tingkat bawah, ke tingkat masyarakat petani, ya, dan masyarakat pada umumnya, ya. Karena tentu dalam keluarga banyak sekali grup-grup WhatsApp-nya. Nah, ini Bapak Ibu para penyuluh yang kami banggakan. Jadi Bapak Ibu tugasnya adalah bagaimana membentuk grup WhatsApp baru. Ya, kalau kemarin kami mencanangkan satu penyuluh 1.000 follower, sekarang satu penyuluh 1.000 anggota grup WA. Wow, ini besar sekali gitu, ya. Nah, Bapak Ibu nggak usah berkecil hati. Selama ini Bapak Ibu tentu sudah memiliki banyak grup, ya. Ada grup petani tanaman pangan mulai padi, jagung, kedelai, ya. Kemudian ada yang membina juga petani horti, ya. Ada yang membina ternak, ya. Ada yang
eh, kelompok-kelompok tani ya. Nah, ini tinggal di baru ya, atau tidak perlu dibuat wadah baru. Yang penting eh, ini menjadi jalur komunikasi Bapak Ibu semuanya, ya. Menjadi jalur informasi Bapak Ibu untuk menyampaikan pemberitaan tadi. Bapak Ibu tinggal mengkalkulasi saja. Oh, grup 100, grup 2 100, sampai grup 5 mungkin udah dapat 500 orang. Nah, Bapak Ibu tinggal mencari lagi. Lebihnya itu para petani yang masih belum tergabung ke dalam kelompok tani atau Poktan. Ya, masih banyak. Poktan itu kisarannya 20-30%. Ya, selebihnya petani ini belum bergabung dalam sebuah kelompok. Lebar lagi sayapnya. Ya. Lagi dengan para petani mandiri. Ya. Nah, ini harapan masyarakat di sekitar Bapak Ibu semuanya dalam wilayah binaan. Ya. Bapak Ibu yang penting usahakan dulu mendukung dunia pertanian itu tergabung grup apalah namanya yang penting Bapak Ibu mengusahakan. Harapannya Bapak Ibu petani Indonesia ya itu 160 juta kurang lebih ya ini bisa mendapatkan informasi. Nah, ini sebuah gagasan yang luar biasa yang dicetuskan oleh Bapak Menteri Pertanian untuk bagaimana pemberitaan, kebijakan, teknologi, capaian semuanya ini sampai level petani di seluruh Indonesia. Nah, kita membuka kesempatan Bapak Ibu semuanya dua arah. Jadi ada top down kebijakan, ada juga bottom up. Ya, ada aspirasi, ada pemberitaan kejadian terkait pertanian di bawah kita selesaikan. Ya, dari mulai petani ke Poktan tentunya naik ke BPP, koordinator BPP, kemudian naik ke Katimker Penyuluh, naik ke Direktur Wilayah. Nah, harapannya pemberitaan yang bersifat bottom up ini bisa terselesaikan step by step ya. Mudah-mudahan selesai permasalahan terkait dengan eh, permasalahan teknis di lapangan melalui Direktur Wilayah. Nah, kalaupun tidak selesai di Direktur Wilayah, nanti akan naik ke Asisten Khusus Menteri. Nah, di sini nanti bersama tenaga ahli Menteri akan menyeleksi setiap pemberitaan yang naik. Apabila ini memang ranahnya Bapak Menteri, maka kita akan sampaikan ke Bapak Menteri Pertanian. Jadi jalur ini Bapak Ibu, ini siklus yang sangat luar biasa saya rasa dan ini mempermudah ya informasi dari tingkat petani di pelosok desa sampai ke pusat sampai ke Bapak Menteri ya. Nah, ini sudah jelas ya di sebelah kolom kanan ada keterangannya. Nanti Bapak Ibu semuanya bisa eh, membaca ya. Kita share nanti Bapak Ibu semuanya. Nah, kita Bapak Ibu sudah 3 hari ini ya kurang lebih sudah membentuk grup ini. Mudah-mudahan di tingkat penyuluh semua sudah mendapatkan. Nah, ini kembali kami sampaikan di sini supaya Bapak Ibu mulai hari ini sudah mencari ya membentuk eh, WhatsApp group sehingga para petani ini ada di dalam grup Bapak Ibu semuanya. Nah, selanjutnya kami sampaikan. Nah, ini kurang lebihnya Bapak Ibu terkait dengan eh, eh, tadi turunan setiap jenjang dari WAG pusat ya, WAG nasional, nah, kemudian ke provinsi. Nah, ini dalam pembuatan grupnya Bapak Ibu ada kode-kode yang dipakai. Ini kita merujuk pada kode yang ada di Kemendagri. Untuk provinsi semuanya sudah ada kodenya. Contoh Jawa Barat umpamanya 32. Kemudian kita kasih garis bawah KG2, kemudian garis bawah Jawa Barat. Ini untuk memudahkan penyeragaman penamaan grupnya. Kemudian turun ke bawah ada namanya
KG15. Jadi kode depan 32.15, baru di strip bawah KG3 strip Karawang. Turun ke kecamatan ada kodenya lagi. Ini nanti kita share ya. Kami share kode-kode wilayah dari tingkat provinsi ya sampai ke tingkat kecamatan. Ya, ini nanti mohon admin bisa memberikan informasi ini sampai ke teman-teman ya. Saya share di grup ya, saya share di grup untuk dicoba dibuat ini. Ya. Nah ini sampai di tingkat eh, desa atau penyuluh ini sudah ada kodenya di desa. Jadi satu desa kan minimal satu penyuluh. Jadi nggak akan ada satu desa dua penyuluh. Sehingga kodenya ini unik ya. Pokoknya 2001 kode desa di Ciptasari. Nah, itu bisa nanti bisa nama sebenarnya ini nama nama penyuluh ya. Ciptasari ini nama penyuluh. Cuman tertulisnya Ciptasari karena kode desanya sudah ada di 2001. Ini kode unik setiap desa dan tidak mungkin eh, apa meskipun ada sebuah desa yang namanya sama tapi sudah punya kode unik masing-masing jadi tidak akan tertukar ya Bapak Ibu tinggal di ujung ini nama Bapak Ibu para penyuluh ya. Nah ini grafiknya. Selanjutnya kami sampaikan Bapak Ibu ini form maaf agak kecil ya. Ini formnya, jadi nanti ada tanggal, provinsi tinggal diklik Bapak Ibu provinsi mana, kemudian kabupatennya sudah ada kodenya, kecamatan sudah ada kode, kemudian sudah ada desa, ya sudah ada desa, kemudian jumlah pesan, umpamanya Ibu, Bapak Ibu semuanya pesan udah tersampaikan. Jadi ada tiga jenis pesan, ada pesan umum, ya, kemudian ada pesan instruksi, kemudian ada pesan kehumasan. Pesan ini sebenarnya em, informasi, ya, informasi umum, informasi instruksi, dan informasi kehumasan. Nah ini jangan lupa nanti diklik saya bukan robot ya, supaya bisa disimpan, supaya muncul juga ini provinsi, kabupaten, kecamatan. Kalau saya bukan robotnya nggak diklik, nggak muncul ini kabupaten, kecamatan, desanya. Nah ini nanti kami siapkan formnya sudah, nanti bisa di-share di grup ini ya, admin. Mungkin itu saja Bapak Ibu semuanya yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini karena udah siang juga. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa diterima dengan baik ya dan bisa dilaksanakan oleh Bapak Ibu semuanya. Karena ini semuanya adalah arahan dari pimpinan kita ya. Kita semua di sini adalah satu komando. Bapak Ibu sudah dalam satu tubuh kita Kementerian Pertanian. Jadi Bapak Ibu harus ikut menjaga nama baik, menjaga marwah dari Kementerian Pertanian ini ya. Eh, Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin masih ada yang masih merasa jiwa raganya ini bukan untuk eh, masih berada di daerah ya, masih kedaerahannya muncul. Nah ini pelan-pelan kita menyatu dengan Kementerian Pertanian ya. Kita harus menjaga, kita harus membela Kementerian Pertanian. Jangan sampai ada dari Bapak Ibu ya yang setiap hari, setiap bulannya mendapatkan gaji, mendapatkan tunjangan ya, mendapatkan tukin dari Kementerian Pertanian tapi bekerjanya justru tidak menjaga nama baik. Justru kerjanya memberikan informasi yang negatif atau perasaannya masih negatif kepada Kementerian Pertanian. Ya. Jadi tolong dijaga semangatnya Bapak Ibu. Kita ini satu tubuh di Kementerian Pertanian. Ya. Nama baik Kementerian harus dijaga. Jangan memberikan informasi yang negatif tentang Kementan. Ya. Kita harus menjaga. Ya. Karena bagaimanapun kita ya saat ini sudah dalam satu wadah keluarga besar Kementerian Pertanian. Sekian, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Semangat bekerja, salam sehat selalu. Semoga Allah mudahkan semua urusan kita hari ini. Senantiasa dalam lindungan, senantiasa dalam keberkahan. Amin. Terima kasih. Salam hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.